Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga baik ya. Nah, baik, pada kali ini kita akan belajar IPA, yaitu mengenai panas dan perpindahannya. Nah, apa sih itu panas dan perpindahannya? Nah, untuk mengetahui apa itu panas dan perpindahannya, kali ini kita akan belajar mengenai kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya itu seperti apa. Jangan lupa ya, perhatikan dengan seksama. Sebelum kita mengetahui apa itu panas, di sini kakak ingin bertanya, anak-anak pasti kalian di sini pernah berjalan di bawah terik matahari kan? Berjalan di bawah terik sinar matahari tersebut. Dan berjalan di bawah terik sinar matahari, tentunya badan kalian akan terasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari loh. Nah, karena panas itu berasal dari matahari dan kalian berjalan di bawahnya, sinar matahari itu langsung mengenai ke badan kalian tanpa adanya perantara. Nah, sekarang sudah tahu kan tadi ilustrasi dari panas, kenapa ketika kalian berjalan di bawah terik matahari kalian itu terasa panas. Nah, jadi panas adalah suatu kondisi di mana suhu suatu objek atau lingkungan meningkat. Nah, dan panas juga dapat terjadi secara alami seperti sinar matahari yang memberikan panas kepada planet bumi kita ini loh. Nah, jadi kondisi di mana suhu suatu objek atau lingkungan itu meningkat, yang tadinya suhunya itu dingin menjadi panas ataupun sebaliknya. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu panas ya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih itu perpindahan panas. Nah, jadi perpindahan panas adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah ataupun sebaliknya. Dan bagaimana cara panas berpindah dalam kehidupan sehari-hari kita? Oh iya, sebelum kita membahas lebih lanjut di sini, kakak akan memberi ilustrasi kepada kalian bagaimana cara panas berpindah. Nah, di sini apakah anak-anak pernah ada yang masak mie? Nah, ketika kalian memasak mie, kalian menggunakan sendok kan menggunakan sendok sebagai wadah untuk mengaduk mie tersebut yang sedang dimasak. Ketika kalian memasak mie tersebut dan mengaduknya menggunakan sendok, kira-kira apa yang kalian rasakan? Panas bukan? Ya, betul, panas ya. Kenapa sendok tersebut bisa panas? Nah, untuk mengetahui kenapa sendok tersebut bisa panas, kita akan bahas hari ini. Nah, jadi bagaimana sih kira-kira panas dapat berpindah? Nah, panas dapat berpindah yaitu melalui 3 cara. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua itu ada konveksi, lalu yang ketiga itu ada radiasi. Nah, untuk mengetahui apa itu konduksi, konveksi, radiasi, beserta contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari kita, berikut penjelasannya. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya ada berapa cara perpindahannya. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian dari bagaimana cara panas berpindah. Nah, yang pertama yaitu ada konduksi. Konduksi yaitu cara panas berpindah di benda padat. Nah, lalu yang kedua itu ada konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Berpindah disertai dengan zat perantaranya. Nah, lalu yang ketiga itu ada radiasi. Nah, radiasi ini yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Nah, jadi panas radiasi ini itu perpindahannya tidak ada perantaranya. Nah, kira-kira apa saja sih contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, contoh yang pertama itu konduksi. Nah, berikut adalah contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada gambar
logam yang dipanaskan di atas api. Nah, itu merupakan contoh dari konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Logam tersebut akan terasa panas karena adanya perantara. Nah, lalu yang kedua itu ada konveksi. Nah, berikut adalah contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada gambar panci di atas kompor yang sedang digunakan untuk memasak air. Nah, di situ air di dalam panci itu dipanaskan hingga mendidih. Nah, lalu yang ketiga itu ada contoh radiasi. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang menghangatkan tubuhnya di depan api unggun. Nah, ketika orang tersebut di depan api, maka tubuhnya akan terasa hangat atau panas. Hal tersebut disebut karena tidak adanya perantara yang membatasi antara orang tersebut dan panas, jadi akan terasa hangat. Nah, itu contoh dari radiasi dan contoh bagaimana cara panas berpindah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, tadi kita sudah membahas dan belajar mengenai apa itu panas dan perpindahannya bagaimana. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you.